Apakah kalian ketika mengerjakan ujian menggunakan AI? Sepertinya pasti ya. Nida dan Nesya. Kembali. Nesya, Nida. Bagaimana di menjadi mahasiswa farmasi? Challenging sih. Challenging. Katanya challenging guys, sangat berat guys. Padahal gampang guys. Sekarang udah ada AI, kita tinggal chat GPT aja. Halo chat GPT. Halo semuanya, selamat datang di Farmaket. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah pertanyaan yang besar dan juga menggelitik rasa ingin tahu nih. Dan mungkin juga sedikit kontroversial ya, yaitu apakah robot akan menggantikan peran apoteker? Sebuah pertanyaan yang semakin sering muncul seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Bayangkan aja ya, jika Anda masuk ke dalam apotek di masa depan, tidak ada apoteker yang menyambut Anda. Sebaliknya, Anda bertemu dengan robot yang diprogram untuk membaca resep Anda, memberikan rekomendasi obat, bahkan menjelaskan cara penggunaannya. Semua dilakukan dengan efisiensi tinggi dan tanpa kesalahan manusia. Dan topik ini juga bukan hanya soal teknologi ya. Ini juga tentang bagaimana kita sebagai manusia itu merespon perubahan besar yang akan terjadi. Jadi mari kita lihat gambaran besar. Dunia farmasi telah mengalami banyak transformasi selama bertahun-tahun. Dulu apoteker itu hanya membuat obat secara manual, menggunakan mortar dan juga pastol. Dan hari ini teknologi itu memungkinkan kita untuk memproduksi obat dalam skala besar dengan presisi yang tinggi. Namun meskipun banyak hal yang berubah, ada satu hal yang tetap konstan. Peran apoteker sebagai penghubung antara obat dan juga pasien. Apoteker tidak hanya memberikan obat, tetapi juga memberikan edukasi, memastikan keamanan pengobatan, dan juga yang paling penting, memberikan rasa nyaman dan dukungan kepada pasien. Pertanyaannya adalah, apakah semua peran ini benar-benar akan digantikan oleh robot? Tapi disclaimer dulu, kita akan melakukan podcast bersama AI. Dan AI yang dipakai itu adalah ChatGPT. Oke. Dan sebelumnya juga, saya tidak akan sendiri di sini. Ada dua orang teman saya. Ini dia. Yang pertama adalah Malika dan yang kedua adalah Laila. Jadi dia akan menemani saya selama podcast ini, dan nanti juga ada pergantian juga oleh rekan-rekan saya yang lain. Dan di episode ini juga kita akan membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan pertanyaan besar seperti sejauh mana sih teknologi, robot, dan kecerdasan buatan itu sudah digunakan dalam dunia farmasi. Lalu apa saja kelebihan dan keterbatasan robot dibandingkan dengan apoteker manusia. Dan yang paling penting, bagaimana peran manusia tetap relevan di era teknologi ini. Oke, sebelumnya bagaimana Lail, Malika? Baik. Bagaimana kabarnya kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Bagaimana menjadi mahasiswa farmasi? Challenging sih menurut aku. Challenging. Katanya Sangat challenging, berat. guys. Sangat berat guys. Padahal gampang guys. Sekarang udah ada AI, kita tinggal chat GPT aja. Halo chat GPT. Sangat mudah sekali. Hah? Iya betul juga. Betul juga, walaupun tidak premium ya, kena limit. Baik, kita langsung mulai saja ya. Yang pertama, siapa yang ingin bertanya terlebih dahulu? Saya. Oke. Nanti kalau panggil AI-nya jangan panggil halo AI ya. Ya. Panggil Jessica. Siap. Karena ini sudah kita beri nama, yaitu Jessica, kawan-kawan.
Hey there, I've got a real... Halo. Halo, ada yang bisa saya bantu? Oke, Jessica. Kita mulai ingin bertanya-tanya nih. Kita akan melakukan podcast kepada Jessica. Baik, teman-teman, mari kita mulai. Ya, silakan mulai untuk bertanya terlebih dahulu. Halo Jessica, aku mau nanya nih, boleh? Baik, teman-teman, silahkan bertanya. Aku mau nanya nih, kira-kira sejauh mana sih teknologi robot dan kecerdasan buatan yang sudah digunakan dalam dunia farmasi? Teknologi robot dan kecerdasan buatan sudah banyak digunakan dalam farmasi, seperti untuk pengembangan obat, analisis data medis, dan otomatisasi proses di laboratorium. Apakah menurut kamu teknologi tersebut efisien? Ya, teknologi tersebut efisien, terutama dalam mempercepat penelitian dan meningkatkan akurasi diagnosis. Kira-kira berapa persen sih akurasi diagnosis dari AI buatan kecerdasan buatan ini? Akurasi diagnosis AI bisa mencapai sekitar 90-95%, tergantung pada jenis penyakit dan data yang digunakan. Dari hasil akurasi ini, menurut kamu bagaimana pandangan masyarakat dan para apoteker sendiri mengenai kemungkinan ini? Banyak masyarakat dan apoteker yang optimis karena teknologi ini bisa membantu meningkatkan layanan kesehatan. Namun, ada juga kekhawatiran tentang keakuratan dan etika penggunaannya. Menurut kamu kekhawatirannya apa saja? Saya khawatir terutama pada aspek keamanan data dan bagaimana memastikan bahwa keputusan AI tetap diawasi oleh profesional kesehatan. Kalau begitu nih, sejauh mana sih teknologi saat ini yang memungkinkan robot untuk melakukan tugas-tugas apoteker? Saat ini, teknologi sudah memungkinkan robot untuk membantu tugas rutin apoteker seperti mengukur, mencampur, dan mendistribusikan obat. Tetapi pengawasan manusia tetap diperlukan. Kalau begitu, dampaknya tuh apa aja jika kita terus menggunakan kecerdasan buatan untuk membantu apoteker? Dampaknya bisa sangat positif, seperti meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan manusia, dan memungkinkan apoteker fokus pada pelayanan pasien. Dan keuntungan serta kerugiannya jika robot benar-benar menggantikan apoteker tuh apa saja? Keuntungannya, proses bisa lebih cepat dan akurat. Namun kerugiannya, interaksi manusia dan kepekaan terhadap kebutuhan pasien bisa berkurang. Aku penasaran sih, regulasi apa yang perlu dipertimbangkan jika robot akan terlibat dalam praktik kefarmasian? Regulasi yang perlu dipertimbangkan termasuk standar keamanan data, keakuratan AI, serta pengawasan ketat oleh profesional untuk memastikan kualitas pelayanan tetap terjaga. Cukup sih, sangat cukup masuk akal. Selanjutnya mungkin pandanganmu untuk yang penutup mungkin? Baik, teman-teman. Pandangan saya penting untuk mengedepankan kolaborasi antara teknologi dan profesional kesehatan, serta menjaga keseimbangan antara efisiensi dan sentuhan manusia. Oke, Jessica, terima kasih banyak ya. Terima kasih Jessica. Ya, teman-teman, ada lagi? Nanti ya, kalau itu akan saya pertanyakan lagi, saya panggil lagi kamunya. Tentu, teman-teman. Saya siap membantu kapan saja. Berarti kalau dengar dari Jessica tadi kayaknya apa ya, agak mustahil juga kalau peran apoteker itu digantikan oleh robot sepenuhnya ya. Ya. Karena juga banyak Pasti banyak kesalahan. benar, banyak kesalahan juga. Pintar-pintar robot tidak ada yang bisa melebihi manusia, guys. Iya. Jadi Dia hanya mendampingi saja. ya mungkin robot hanya menjadi apa ya, asisten mungkin ya, membantu doang ya. Dia nggak bisa bener-bener menggantikan gitu sebagai apoteker. Ditambah lagi apoteker juga kan dia harus memberikan apa ya, penghubung antara obat dengan pasien gitu. Face to face ya. Betul, face to face. Kalau robot itu jadi agak susah gitu ya. Jadi mungkin untuk Lyle dan Malika cukup sekian ya. Nanti kita akan mengganti lagi dengan rekan saya selanjutnya.
Jadi untuk Malika dan Lail, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semangat terus menjadi mahasiswa farmasi. Siap, terima kasih ya. Ya, Saya Bang. silakan. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke rekan saya yang kedua, yaitu Nida dan Nesya. Kembali. Kembali. Nesya, Nida. Oh, coba balik itu ya doang. Kawan-kawan semua Dah. jatuh ya. Oke. Terus ya guys, ini bukunya emang agak-agak nih ya. Udah. Gak usah, taruh aja lah. Udah. Capek kita dari tadi udah tek ulang gara-gara ini doang teman-teman. Jadi bagaimana kalian semua kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik. Gimana kalian semua jadi mahasiswa farmasi? Rasanya karena tadi sebelumnya juga saya nanya ke rekan saya sebelumnya itu Malika dan juga Lail, itu dia merasa katanya pusing. Nah, apakah untuk kalian berdua itu sama atau tidak? Iya. Aman. Aman. Berarti selama ini mengerjakan tugas-tugas farmasi juga Santai, menggunakan AI santai. atau menggunakan pikiran sendiri? Double sih ya. Balance. Karena kalau saya sendiri mah jujur ya, pakai AI 100% ChatGPT pokoknya. Apapun itu, kecuali ujian. Jangan ujian pakai ChatGPT. Dilarang itu. Kita harus memakai pikiran sendiri, kawan-kawan. Jadi gimana? Apa yang akan kalian bahas? Kalau aku sih penasaran mengenai data pasien ya. Itu aman gak sih di dunia perobotan tuh? Terus juga aku penasaran, itu tuh kalau misalnya AI itu ada perkembangan kecerdasannya nggak sih? Ngepas teman-teman, karena kali ini di episode ini kita akan membahas semuanya bersama AI. Jadi kita mulai lagi. Hey there, I've got a... Halo Jessica. Halo teman-teman, ada yang bisa saya bantu lagi? Kita mau lanjut pertanyaan lagi di Jessica. Apakah kamu siap? Tentu, saya siap membantu. Baik, silakan untuk bertanya terlebih dahulu. Halo Jessica, aku mau nanya dong. Baik teman-teman, silahkan. Apa pertanyaannya? Ada nggak sih kekhawatiran mengenai data pasien jika robot tuh ikut masuk ke dalam kepelayanan farmasian? Kekhawatiran utama adalah privasi dan keamanan data pasien. Penting untuk memastikan data tersebut dilindungi dengan baik dan hanya diakses oleh yang berwenang. Jadi kalau robot tuh nggak berwenang ya? Ya, robot sendiri tidak berwenang mengakses data sensitif tanpa pengawasan manusia. Jadi penting untuk ada regulasi ketat. Kalau misalnya privasinya kebongkar, gimana? Jika privasi terbongkar, bisa menyebabkan pelanggaran hukum dan kehilangan kepercayaan pasien. Oleh karena itu, keamanan data sangat krusial. Untuk saat ini tidak ada kasusnya ya, kebocoran data pasien? Kasus kebocoran data memang ada, tapi dengan regulasi ketat dan pengawasan, risiko bisa diminimalisir. Halo Jessica. Halo teman-teman, ada yang bisa saya bantu lagi? Aku mau nanya juga, bagaimana perkembangan kecerdasan AI untuk mempengaruhi peran robot dalam bidang farmasi? Perkembangan AI yang pesat membuat robot bisa lebih canggih dalam tugas-tugas farmasi, seperti otomatisasi proses dan analisis data medis. Kalau misalnya sekarang, sejauh mana kita harus mengandalkan robot dalam perawatan kesehatan? Saat ini, robot bisa diandalkan untuk tugas rutin, tapi keputusan klinis dan interaksi pasien tetap memerlukan manusia. Aku boleh tahu nggak kalau misalnya robot diimplementasikan dalam pelayanan kefarmasian, perkiraan biayanya berapa ya? Jessica,
Biayanya bisa bervariasi, tergantung kompleksitas teknologi dan kebutuhan fasilitas, namun umumnya bisa menjadi investasi besar bagi institusi. Untuk di Indonesia sudah diterapkan belum teknologi AI ini? Di Indonesia, beberapa teknologi AI sudah mulai diterapkan, terutama dalam proses otomatisasi dan analisis data di bidang kesehatan. Saya juga penasaran Jessica. Itu kan untuk di Indonesia sudah ada yang beberapa ya. Nah, kalau di negara-negara maju seperti di luar Indonesia itu apakah sudah ada yang memakai teknologi AI ini ya di bidang farmasi ya? Ya, di negara-negara maju, teknologi AI sudah banyak digunakan dalam farmasi, seperti untuk otomatisasi, analisis data medis, dan pengembangan obat. Oke. Ada yang bertanya lagi? Iya, memang menarik melihat bagaimana teknologi ini berkembang dan diadopsi di berbagai negara. Teknologi AI ini apakah hanya di pelayanan kefarmasian atau di industri juga? Teknologi AI juga digunakan di berbagai industri seperti keuangan, manufaktur, dan layanan pelanggan, bukan hanya di farmasi. Kita sebagai manusia itu harus mempersiapkannya tuh gimana sih? Kalau misalnya AI ini bakal digantiin sama Kita perlu fokus pada pengembangan keterampilan seperti kreativitas, empati, dan kemampuan berpikir kritis yang sulit digantikan oleh AI. Oke. Baik Jessica, cukup untuk bertanya, nanti saya akan bertanya kembali ya. Baik, teman-teman. Saya siap membantu kapan saja. Oke, terima Terima kasih kasih. Jessica. Sama-sama, teman-teman. Berarti untuk data itu memang aman sebenarnya. Cuma walaupun ada beberapa hal yang bikin kebocoran data, cuma kayak itu juga nggak setiap hari gitu nggak sih? Kayak nggak Tepat banyak juga permasalahan-permasalahan seperti itu. Dan lagi di Indonesia juga udah mulai beberapa menggunakan AI ini. Ya walaupun di luar negeri sudah banyak sekali ya yang memakai teknologi AI, tapi namanya juga Indonesia guys. Iya, di Indonesia emang agak terlambat guys. Gitu. Ada pembahasan kembali dari AI ini? Ya, kalau dari aku sih semoga teknologi AI ini bakal jadi pembantu kita untuk minimalisir kesalahan aja sih. Pasti kan kalau manusia ada salahnya. Nah, semoga dari teknologi ini jadi ngebantu. Ya. Sebagai ini juga sebagai apoteker juga kita di masa depannya, amin. Nah, untuk Nida apakah ada pembahasan dari pertanyaan yang tadi diberikan ke AI? ya semoga kita sebagai manusia lebih kritis lagi, lebih detail lagi agar peran manusia tidak digantikan oleh AI. Ya, itu juga penting juga kalau sampai peran apoteker digantikan oleh AI, kita kedepannya tidak punya pekerjaan guys. Jadi kita harus bisa bersaing dengan AI, masukin apapun AI. Baik, udah tidak ada pertanyaan lagi dari kalian berdua. Oke, terima kasih banyak untuk Nesa juga Nida. Salah. Kebalik lagi. Untuk Nida dan juga Nesa, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Silakan Dadah. untuk beres. Nah, selanjutnya nih, rekan-rekan saya sesama jenis, yang sesama bubelan kalau di kelompok yang mesti bilang bubuk sawah. Kita sambut Abdillah dan juga Ridwan. Gimana ya kabarnya? Biasa, kabar kami mas selalu baik Kabar bro. kami selalu baik bro. Yoi. Bilang udah kayak dukun tuh bapak biasa. Ini lagi hamil ini. Berapa bulan bu? 9. Itu dia kebanyakan makan ini obat-obatan farmasi. Mantap. Kebanyakan racik-racik dia. Gitu loh. Jadi gimana? Tadi kan sebelumnya gue udah nanya nih ya. Karena gue cewek, perempuan. Dia bilang kesulitan banget katanya sampai dengan AI juga. Nah, gimana dari perannya lelaki ini? Apakah merasa kesulitan yang sama? Apakah tidak?
Sebenarnya sulit tuh enggak ya. Masuk. Yang lebih sulit tuh menerima pas pertama kali masuk farmasi kan saya kan lulusan pesantren ya. Lulusan pesantren. Oh, ada dari pesantren, Ya. lulusan pesantren. Oh. Jadi pas masuk farmasi itu kan mayoritasnya kan perempuan. Perempuan. Ya. Lelaki jadi minoritas. Laki jadi minoritas. Jadi kaget gitunya yang biasanya bertemu laki-laki terus ini tiba-tiba perempuan semua. Biasanya Batak semua ya. Nah, itu. Berarti kurang lebih juga sama seperti saya. Seperti itu. Saya FYI aja guys, saya itu dari lulusan listrik SMK, jurusan listrik dan pindah ke farmasi hanya karena orang tua aja. Nah untuk Anda sendiri, untuk Abil, mengapa alasan Anda itu masuk ke farmasi? Kan Anda basicnya dari pesantren nih, yang harusnya sekarang udah jadi al-ustadz, sudah memberikan kajian dan juga menjadi imam masjid besar. Nah, mengapa Anda memilih menjadi farmasi? Alasan utamanya sih udah pasti jelas ya. Apa tuh? Pasti orang tua. Pasti orang tua. Itu dia. Semua ini kita sebagai orang tua guys. Beban semua. Dan juga Ridwan pasti karena orang tua dia. Gak mungkin keinginan sendiri. Karena setahu saya keinginan Ridwan tuh markir dulu. Gak apa-apa sih, asal punya lahan parkir banyak kan, gak perlu kerja. Maksud. Parkir apa tuh kalau boleh tahu? Parkir anak-anak. Nah kalau Ridwan sendiri sebelumnya dari mana nih? Karena kan Abdul kan tadi katanya dari pesantren. Ya. Saya juga dari SMK. Nah Ridwan sendiri bagaimana? Kalau saya ya awalnya tuh saya masuk di SMK Teknik Mesin pemirsa. SMK Teknik Mesin. Emangnya juga agak sedikit jauh gitu, cuman dari segi bongkar-bongkarnya sama, hampir sama, rumit banget. Rumit banget ya. Sebenarnya masuk farmasi itu berat kalau gak jalanin. Ya kita tanggung buat tanggung basah lah. Mending kecebur sekalian gitu. Mending renang sekalian aja ya. Gitu. Nah alasannya juga. Mengapa nih alasan masuk farmasi? Alasannya ya sama. Karena orang Hampir tua. semua cowok-cowok di farmasi ditanya sama. Orang tua yang paling diutamain, keinginan orang tua ya. Yang paling utama orang tua guys. Beda dengan tadi yang rekan saya yang wanita ya, yang perempuan. Saya tidak menanyakan kenapa alasannya masuk farmasi karena sudah tahu itu memang keinginannya sendiri. Nah, jadi kalau untuk lelaki itu emang pasti suruhan orang tua. Tidak mungkin dia keinginan sendiri, pasti pengen kerja langsung dia tuh. Jadi kita lanjut aja ya, kita Iya, masuk aja ke masuk topik kan. pembahasan ya. Apa yang ingin dipertanyakan kepada kalian? Yang ingin saya pertanyakan tuh sebenarnya mudah nggak sih untuk jadi peranan robot untuk menggantikan apoteker teh? Ridwan. Kalau saya sendiri sebenarnya temanya masuk ke keefisienan nih. Efisienan. Iya. Oh berarti efisiensinya ketika kita menggunakan AI Iya, dibandingkan karena manusia. Manusia digantikan oleh robot. Gitu. Oke, menarik. Maka dari itu mari kita tanyakan langsung kepada Jessica. Masuk bos. Hey there, I've got Halo Jessica. I'm sorry, but I'm having trouble responding right now. Jessica. Wait a bit. Halo. Halo Jessica. Jessica. Hey, jangan marah dong. Sebetulnya lagi di PMS ya. Sepertinya iya lagi PMS nih Jessica ini. Soalnya apa dari tadi tuh ngadat mulu ya. Untung aja nggak minta beli sebelah. Gitu. Halo Jessica. Jessica. Coba ulang. Kita ulang dari awal. Halo Jessica. Halo teman-teman. Kata saya Langsung juga kan? lagi PMX gitu. Maklum, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 17 tuh, emang 17 tuh tanggal-tanggalnya rawan PMS ya. Oke Jessica, kita ingin bertanya lagi nih. Baik, silakan bertanya. Saya siap membantu. Silakan siapa yang ingin bertanya ke Saya dulu dong. Oke, Abil, silakan. Jessica, Abilah ingin bertanya. Jadi seperti ini Jessica. Tugas-tugas apoteker mana sih yang paling mudah dan sulit untuk
otomatisasi oleh robot? Tugas yang paling mudah diotomatisasi oleh robot biasanya yang bersifat rutin dan repetitif, seperti pengolahan data. Sedangkan tugas yang memerlukan kreativitas, empati, atau penilaian kompleks cenderung lebih sulit. Oke, lalu bagaimana sih dapat memastikan keamanan dan akurasi dalam pengisian resep obatnya? Untuk memastikan keamanan dan akurasi, penerapan protokol ketat, verifikasi ganda oleh tenaga medis, dan penggunaan teknologi canggih untuk deteksi kesalahan sangat penting. Gimana Mas? Udah. Boleh, cukup juga. Oke Jessica, Sangat baik, teman-teman. saya mau bertanya ya, apa masuk? Tentu, silakan bertanya. Apa robot dapat memberikan konseling obat yang efektif ya, seperti apoteker manusia? Robot bisa memberikan konseling efektif dengan memanfaatkan data dan algoritma canggih. Tapi untuk empati dan nuansa emosional, manusia masih lebih unggul. Berarti rasa nyamannya kurang gitu ya kalau buat konseling. Betul, beberapa pasien mungkin merasa kurang nyaman jika berinteraksi dengan robot, terutama dalam hal yang membutuhkan empati. Terus bagaimana jika peran farmasi klinis akan berubah dengan adanya teknologi robot? Peran farmasi klinis bisa lebih fokus pada aspek strategis dan analitis, sementara tugas rutin ditangani robot, sehingga meningkatkan efisiensi. Baik, terima kasih nih ya Jessica ya atas penjelasannya. Sama-sama, teman-teman. Oke, Jessica terima kasih banyak ya sudah mau ditanya-tanyakan oleh rekan-rekan saya tadi. Baik Jessica, terima kasih. Tentu, Sepertinya senang bisa membantu. Baik. Memang ini ya, Jessica-nya ngambek mulu ya. Jessica yang emang ngambek mulu, maklum. Namanya juga cewek. Nih, Wajar lah. boleh naik. Abs- Cewek kan dominannya marah-marah terus ya. Dominan marah-marah. Iya. Terus kalau gimana kalau kita lagi si cewek tersebut tuh lagi racik obat nih dalam bidang farmasi. Kalau lagi PMS kan dominan marah nih. Apa enggak kesel gitu? Paling mortarnya lempar tuh. Yang saya takut Mortar itu. melayang katanya dia. Tapi aman lah. Aman lah ya. Aman harus. Bisa diatur ya. Profesionalitas. Nah, Kita sebagai apoteker itu harus mempunyai profesionalitas. Apapun itu. Dan memang dari penjelasan Jessica tadi itu agak apa ya? Dari penjelasannya dia memang AI itu tidak bisa menggantikan sepenuhnya. Karena tadi juga Jessica bilang kalau AI itu tidak bisa menggantikan dan tidak nyaman untuk memberikan konseling kepada pasien. Pasien tidak nyaman diberikan konseling dari AI gitu. Jadi memang tidak ini ya, tidak bisa lah digantikan sepenuhnya. Iya. Ya gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang AI, apakah kalian ketika mengerjakan ujian menggunakan AI? Sepertinya pasti ya. Seperti apa? Pasti. Waduh. Dominan. Pasti 100% AI. 100% AI. 100% AI guys. Benar. Jadi semua dominan. enggak semua ya, enggak bisa semua ya. Jadi seperti Abdul doang ya. Kalau bisa dilihat Abdul doang ya. Karena saya mah jujur, saya tidak memakai seperti itu. Tapi kalau memang mengerjakan tugas atau mengerjakan Kita yang selalu lain, meminta bantuan. kita bantuan AI. Kita tidak menyontek AI, tapi kita meminta bantuan AI. Nah, karena kita memang jangan mau diperbudak oleh AI, tapi gitu. AI diperbudak oleh kita. gitu. Nah, Iya. Seperti yang tadi saya bilang, tidak boleh digantikan oleh AI. Oke, ya. Kita. Dan juga terima kasih juga ya untuk kalian berdua sudah mau datang ke podcast ini, sudah mau berbincang-bincang juga dengan saya di sini membahas tentang AI. Sangat seru juga ya karena memang kita sama-sama lelaki jadi chemistry udah kuat juga. Apalagi kita udah semester 5 guys. Nah, Next kita ya. Udah nge-klop banget udah ya. nge-klop banget Udah pokoknya nge-klop kita udah banget. chemistry udah kuat banget, udah +1 chemistry. Masuk. Jadi terima kasih untuk kalian Oke, semua. siap. Semangat terus CS ku, semangat terus. Lanjut, Terus apoteker. Lanjutkan. apoteker.
terima kasih untuk kalian semua. Silakan See you. untuk berangkat kembali. Jadi untuk penutupannya ini memang secara garis besar kita itu tidak bisa digantikan langsung oleh AI. Peran apoteker itu tidak bisa digantikan langsung oleh AI. Jadi apa ya, kayak tadi aja yang konseling itu kita tidak bisa digantikan. Karena apa? Karena pasien tidak nyaman untuk digantikan konselingnya menjadi AI gitu. Dan mungkin cukup sekian ya podcast yang kita pertanyakan kepada Jessica tadi, kepada AI lebih tepatnya. Dan saya sebagai host pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton podcast ini dan sampai jumpa di episode lainnya.